Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisarah, bimbingan dan sapa rohani bersama saya Galih Iskandar. Kali ini kita akan berdiskusi tentang puasa dan kejernihan hati. Telah hadir bersama kita penyuluh agama Madya, Bapak Ustadz Haji Harun Suyanto MSI, KUA Patok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Galih diberikan kesehatan, diberikan ya kebahagiaan. Meski kita di puasa itu kesel atau mudah ngantuk, tapi tetap semangat dalam hidup kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat dalam hidup. Amin amin Allahumma amin ya. Beribadah pada Allah. Menarik materi pada kesempatan hari ini yaitu puasa dan kejernihan hati. Mohon dijelaskan kaitan dengan itu, Pak. Baik Pak Galih, jadi awal kita puasa itu perasaan fisik kita itu dirasakan seperti yang kita rasakan. Jadi ada lungkrah, loyo dalam bahasa pucat ini, tetapi dengan adaptasi ini lama kelamaan kita akan menuju kepada satu ketenangan hati, dalam artian hati kita dengan rasa kita itu sinergis dengan hati kita itu. Jadi lama kelamaan insya Allah begitu. Nah, puasa ini dapat menjadikan untuk pensucian jiwa hati kita ini. Kemudian di dalam puasa juga ada penyucian harta, kemudian ada pikiran kita dan juga perbuatan kita ini. Jadi bagaimana hati kita ini, pensucian hati, yaitu mensucikan penyakit dalam hati kita itu sendiri. Jadi kita tahu penyakit hati kita itu ada qalbun marid namanya kan begitu. Hati yang sakit apa? Tidak menerima kenyataan yang terjadi, atau bisa tidak bersyukur akan pemberian Allah, sehingga adanya cuma kurang dan kurang. Ini penyakit. Kemudian pikiran kita ini kalau sudah akalnya yang tidak dikendalikan dengan keyakinan, itu akan menuju kepada hal-hal yang negatif ini. Maka perlu ada sebuah pengendalian. Kemudian yang ketiga adalah pensucian harta kekayaan. Ada hak orang lain yang tidak kita sadari. Maka bulan puasa sangat tepat untuk kita keluarkan sedekah kita, bersedekah. Kemudian kalau bahasa kita itu takjil ya Pak Galih ya, itu dulu namanya jaburan. Ya sama-sama bersedekah tapi nilai pahalanya berbeda. Nah, jaburan itu kan diberikan setelah sholat tarawih. Tapi kalau takjil itu kan jelang berbuka. Ternyata pahalanya cukup tinggi itu. Kemudian yang ketiganya adalah pensucian perbuatan. Nah, perbuatan itu hubungannya dengan apa? Sangat hubungannya dengan hubungan dengan Allah. Pasti identik dengan dosa, gitu kan? Kalau dengan sama manusia, khilaf hubungannya dengan kesalahan. Nah, di bulan puasa ini Rasulullah sudah memberikan kepada kita untuk mendaur ulang keyakinan dengan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian kedua adalah astagfirullah, penyadaran. As'aluka, ada impian, tapi ini bukan impian, keyakinan penuh sebetulnya. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, adalah terhindar dari api. Yang namanya terhindar ini adalah kita punya kiat permohonan kuat. Allahumma innaka afun, meyakini bahwa Allah itu adalah dosa kita ini, Allah akan mengampuni kita. Masya Allah. Ini Pak Galih, jadi kita berusaha untuk memaksimalkan diri.
wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jadi dalam diri kita ini adalah penyempurnaan jiwa. Allah mengilhamkan ketakwaan dan juga sifat fujur ini. Ya, terima kasih, menarik sekali ya. Terus gini Pak, mohon dijelaskan kaitan dengan bagaimana mewujudkan kejernihan hati di dalam puasa Ramadan ini sehingga bisa terwujud kejernihan hati. Ya, baik Pak Galih, yang memang ikhtiar itu memang kita harus gitu. Jadi agar penyucian hati ini bisa maksimal perlu ada 4 langkah. Yang pertama adalah penyadaran hati, namanya insaf. Jadi insaf itu ada kesadaran hati itu mestinya dengan akal dulu, kemudian sadar diri, kemudian akhirnya tetek hati dalam artian tabah begitu ya. Ini kemudian yang kedua adalah tidak membiarkan nafsu itu mendominasi dalam diri kita ini. Maka ini fungsinya puasa itu, puasa sebagai benteng. As-siyam junnah. Siam itu adalah benteng atau perisai ini. Kemudian yang ketiga adalah upaya mengalahkan dorongan. Jadi ada satu kompetisi, jadi ghirah untuk bersama-sama kita untuk memenangkan di dalam jiwa kita ini, jiwa kebaikan, agar nafsu itu bisa kita kendalikan. Yang keempat ini adalah waspada terhadap hal-hal yang menjerumuskan kita. Apalagi zaman sekarang ini dengan IT, kemudian pergaulan dan berbagai macam yang serba bebas. Kalau tidak kita waspada itu, ya kita akan terjerumus. Apa yang kita lakukan? Yaitu dengan apa? Dengan berusaha untuk mensucikan diri kita ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang mukmin itu, yaitu mereka orang yang khusyuk di dalam salatnya itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya. Tetapi ini satu lagi pertanyaan, mohon dijelaskan kaitan bagaimana kiat-kiat biar hati ini tetap jernih, terutama di bulan puasa ini, dan nantinya bisa konsisten kejernihan itu setelah di bulan berikutnya. Ya, gitu. Baik Pak Galih, jadi kita memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah tawadhu, karena tawadhu ini adalah bagian dari sarana merasa kecil di hadapan Allah, di hadapan sama itu. Dan yang ketiga adalah ada perasaan ketidaksempurnaan, perasaan salah. Ini maksudnya adalah untuk menggugah kita untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Galih, agar supaya kita diberikan istiqomah untuk agar hati kita tetap jernih. Ya, terima kasih. Mungkin ada poin-poin yang penting untuk disampaikan di dalam closing statement untuk kepada pemirsa. Terima kasih. Jadi bulan puasa, selama 1 bulan kita diwajibkan berpuasa. Mari kita tunaikan puasa ini dengan sungguh-sungguh. Mestinya kita gapai ridha Allah. Target puasa yaitu agar supaya menjadi insan yang bertakwa. Ada kecenderungan harapan untuk puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Galih. Ya, terima kasih. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikianlah diskusi dengan Bapak Haji Harun Suryanto MSI, penyuluh agama Madya KUA Patok. Semoga bermanfaat. Saya Galih Sukandar undur diri.
Sampai jumpa di podcast Bisaroh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.